Haji Kurpunda, NIM 1056411066619, kelas IP 6B, akan menjelaskan mengenai APBD dan APBN. Pengertian APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah itu apa? APBD merupakan suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah. Kenapa? Simpelnya gini, dalam 1 tahun orang tua kamu punya kebutuhan dari A sampai Z untuk sehari-hari, mulai dari biaya sekolah anak-anaknya, makan, tabungan, dana darurat, kendaraan, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Nah, supaya pengeluaran orang tua kamu dalam 1 tahun menjadi lebih terkontrol, maka mereka membuat rincian anggaran untuk 1 tahun ke depan. Misalnya, gaji orang tua kamu dalam 1 bulan 10 juta dikali 12 bulan berarti 120 juta. Uang 120 juta itu kira-kira akan dipakai buat apa? Sehingga rincian itu digunakan oleh orang tua kamu supaya keuangan keluarga tetap stabil, kebutuhan terjamin, dan gak kekurangan. Gitu kurang lebihnya. Kalian pasti udah gak asing lagi sama istilah APBD. Tapi kalian tahu gak pengertian APBD itu apa? APBD adalah daftar rincian yang sistematis mengenai rencana keuangan selama 1 tahun. 1 tahun mendatang yang memuat data penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Fungsi dan tujuan APBD. Tujuan APBD adalah sebagai berikut. 1. Gambaran sumber-sumber penerimaan daerah. 2. Menentukan prioritas pengeluaran. 3. Panduan pengeluaran uang atau belanja. 4. Transparansi pengelolaan keuangan daerah. Lalu, apa saja fungsi APBD? Setelah kamu tahu pengertian APBD dan tujuannya, perlu kamu ketahui juga apa saja fungsi dari APBD itu sendiri. Fungsi 1. Fungsi otorasi atau pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat dan masyarakat untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya. Yang kedua, fungsi alokasi adalah pendoman pengeluaran untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Ketiga, fungsi distribusi adalah alat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat pada daerahnya masing-masing. Keempat, fungsi perencanaan adalah pendoman dalam merencanakan pembangunan atau program kerja dari daerah masing-masing. Kelima, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah pendoman masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. APBN itu merupakan daftar yang membuat rincian berbagai sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam 1 tahun. Kalau APBN itu kan berasal dari pemerintah pusat, nah pemerintah daerah baik di tingkat 1 provinsi maupun 2 kota atau kabupaten juga membuat daftar anggaran yang disebut dengan APBD berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD lalu ditetapkan dengan peraturan daerah. Fungsi APBN. Terdapat 7 fungsi APBN yang meliputi 1. Fungsi otoritas. Artinya, anggaran negara menjadi pedoman atau dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang direncanakan. Kedua, fungsi perencanaan. Artinya anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Ketiga, fungsi pengawasan. Artinya anggaran negara berfungsi menjadi pedoman untuk menilai kegiatan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang keempat, fungsi alokasi, artinya anggaran negara mesti diarahkan demi mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Keenam, fungsi distribusi, artinya kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ketujuh, fungsi stabilisasi, artinya anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Sumber penerimaan APBN berasal dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terbagi menjadi penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penyusunan APBN.
Surat edaran atau SE Menteri Keuangan yang ditunjukkan kepada pimpinan departemen atau ketua lembaga negara. Penyusunan DUP Daftar Usulan Pembangunan dan DUK Daftar Usulan Kegiatan. DUK ditunjukkan kepada Menteri Keuangan, sedangkan DUP ditunjukkan kepada Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas. Persetujuan dan koreksi diserahkan kembali ke departemen atau lembaga yang mengajukan. DUP dan DUK disusun ABN dan APN. RUU APBN ditunjukkan ke DPR. UU APBN ke Perres tentang pelaksanaan APBN. DUK atau DUP diolah menjadi DIK atau DIP. Menkeu dan Bappenas. RAP PBN oleh Menko RAPBN Presiden DPR. Penyusunan anggaran dimulai dari tingkat yang paling bawah ke tingkat yang paling atas. Contoh, tingkat eselon 4, 3, 2, 1. 1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD. Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan bila dilihat dari perspektif waktunya. Perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Rencana Jangka Panjang Daerah atau RPJPD, merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun. Rencana Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD RKA SKPD. RPJMD merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun dan perencanaan kerja pemerintah daerah RKPD merupakan perencanaan tahunan daerah. Sedangkan perencanaan di tingkat SKPD terdiri dari rencana strategi atau Restrar. SKPD merupakan rencana untuk periode 5 tahun dan rencana kerja atau Renja. KPD merupakan rencana kerja tahunan SKPD. 2. Kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Suatu jembatan antara proses perumusan kebijakan dan penganggaran merupakan hal penting dan mendasar agar kebijakan menjadi realitas dan bukannya hanya sekedar harapan. Untuk tujuan ini harus ditetapkan setidaknya 2 aturan yang jelas. 1. Implikasi dari perubahan kebijakan atau kebijakan yang diusulkan terhadap sumber daya harus dapat diidentifikasi meskipun dalam estimasi yang kasar. Sebelum kebijakan ditetapkan, suatu entitas yang mengajukan kebijakan baru harus dapat menghitung pengaruhnya terhadap pengeluaran publik, baik pengaruhnya terhadap pengeluaran sendiri maupun terhadap departemen pemerintah yang lain. Kedua, semua proposal harus dibicarakan atau dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan para pihak terkait, ketua TAPD, Kepala Bapeda, dan Kepala SKPD. Dalam proses penyusunan anggaran, tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD harus bekerja sama dengan baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koordinat kebijakan yang sudah ditetapkan KUA dan PPAS dan menjamin semua stakeholders terlibat dalam proses penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsultasi dapat memperkuat legislatif untuk menilai strategi pemerintah dan anggaran dengan pendapat antara legislatif dan pemerintah. Demikian juga dengan adanya tekanan dari masyarakat dapat memberi mekanisme yang efektif untuk mengkonsultasikan secara luas kebijakan yang terbaik. Pemerintah harus berusaha untuk mengambil umpan balik atas kebijakan dan pelaksanaan anggarannya dari masyarakat, misalnya melalui survei, evaluasi, seminar, dan lain sebagainya. Akan tetapi, proses penyusunan anggaran harus menghindari tekanan yang berlebihan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan para pelobi agar penyusunan anggaran dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA SKPD menurut pasal 89 ayat 3 Permendagri nomor 13 tahun 2006. Setelah ada nota kesepakatan tersebut di atas, tim anggaran TPAD menyiapkan surat edaran kepada daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD yang harus diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat
Sementara itu, penyusunan anggaran dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM, pendekatan anggaran terpadu, dan pendekatan anggaran kinerja. Rancangan Perda APBD, RKA, SKPD yang telah disusun, dibahas, dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TPAD digunakan sebagai dasar untuk penyimpanan Raperda APBD. Raperda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah. Raperda tentang APBD harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran berikut. 1. Ringkasan APBD menurut urusan wajib dan urusan pilihan. 2. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi. 3. Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 4. Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan. 5. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. 6. Dalam jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan. 7. Daftar piutang daerah. 8. Daftar penyertaan modal atau investasi daerah. 9. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah. 10. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset-aset lain. 12. Daftar dana cadangan daerah. Dan 13. Daftar pinjaman daerah. Satu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa sebelum disampaikan dan dibahas dengan DPRD, Raperda tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang bersifat memberikan informasi tentang hak dan kewajiban daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran yang direncanakan. Penyebar luasan dan atau sosialisasi tentang Raperda APBD ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. Siklus APBDN terdiri dari pembicaraan terdahulu, termasuk penyusunan rencana kerja, pembahasan RUU tentang perubahan APBN tahun berjalan, pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Dalam siklus APBN mengandung kegiatan, hasil, dan waktu. Unsur kegiatan adalah mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawabannya. Rangkum dalam kegiatan sebagai berikut. Penyusunan rancangan rencana kerja yang disusun oleh kementerian atau lembaga KL, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan. Mengeluarkan surat edaran pagu sementara. Kementerian atau lembaga menyusun rencana kegiatan dan anggaran RKA KL, pembahasan RKA KL antara DPR dengan pemerintah. Kementerian Keuangan menyusun lampiran RAPBN. Presiden menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN dan lampiran kepada DPR, DPRD, memberikan pertimbangan atas RUU APBN. DPR melakukan pembahasan dan penetapan RUU APBN dengan pemerintah. Kementerian Keuangan mempersiapkan rancangan Kepres tentang rincian APBN. Presiden mengeluarkan Kepres tentang rincian APBN. Kementerian Negara atau lembaga mempersiapkan konsep dokumen pelaksanaan anggaran. Kementerian Keuangan mengisahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Kementerian Negara atau lembaga melaksanakan APBN berdasarkan dokumen pelaksanaan. Pemerintah menyampaikan laporan semester 1 ke DPR, dan pemerintah melakukan pembahasan dan penetapan UU APBN, perubahan pemeriksaan APBN oleh BPK dan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD. DPR melakukan pembahasan dan penetapan UU pertanggungjawaban APBN dalam rangkaian pengeluaran APBN. Ditetapkan dalam bentuk undang-undang sehingga dihasilkan 3 jenis undang-undang yang saling berkaitan, yaitu 1. UU APBN, 2. UU APBN perubahan, 3. UU perhitungan anggaran negara. Lama proses APBN. Dari sisi waktu, dalam perencanaan sampai pengesahan UU APBN membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun. Pelaksanaannya membutuhkan waktu sesuai dengan tahun anggaran APBN yang bersangkutan. Sedangkan pertanggungjawabnya membutuhkan waktu paling lambat 6 bulan, sehingga total waktu yang dibutuhkan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dalam bentuk perhitungan APBN paling lama 2 tahun 6 bulan.
Tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang dimaksud penyusunan adalah mulai dari rencana kerja sampai dengan penetapan, paling lambat 2 bulan sebelum tanggal dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan. Pelaksanaan adalah dimulai dengan pelaksanaan terhadap UU APBN, kemudian mengalami perubahan dan ditetapkan dalam UU APBN. Perubahan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Sedangkan sebelum perhitungan APBN dilakukan, pemeriksaan oleh BPK dan ditetapkan dalam UU Perhitungan APBN selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.